Ziarah ke gereja Medali Wasiat Miraculous Medal Saint Catherine Labor Rue de Bar, Paris. Saudara-saudara terkasih, setelah melihat video-video perjalanan ziarah Tanah Suci Yerusalem dan Palestina, kali ini video ke-53 berkesempatan berziarah rohani ke Eropa. Paris terkenal dengan Louvre, Arc de Triomphe, Menara Eiffel, tentu ada Disneyland, kota mode, serta karya seni di dunia. Sungguh berbahagia di kota Paris yang indah ini berkesempatan ziarah ke tempat penampakan Bunda Maria Medali Wasiat atau Miraculous Medal di Jalan Rue de Bar, Paris. Doa novena Medali Wasiat nama awalnya adalah Medali Maria yang dikandung tanpa noda, Immaculate Conception. Karena banyak mujizat melalui doa kepada Santa Perawan Maria dari medali tersebut, orang-orang mulai menyebutnya Medali Wasiat. Medali berasal dari penampakan Bunda Maria kepada Saint Catherine Labor. Apa sebenarnya Medali Wasiat? Simbol dalam Medali Wasiat tersebut, apa manfaatnya, dan sekilas kisahnya akan diulas di video ini. Terus ikuti sampai selesai karena di akhir video ada doa novena Medali Wasiat. Semoga menjadi berkat dan pemulihan. Karena cerita Medali Wasiat ini menarik untuk disimak, untuk next video akan diceritakan secara lengkap riwayat hidup Saint Catherine Labor. Selamat berziarah ke gereja Medali Wasiat dan berdoa. Berikut adalah tampak depan kapel rumah induk Suster Putri Kasih Santo Vincentius a Paulo atau Saint Vincent de Paul di Jalan Rue de Bar, Paris. Berikut kisah singkatnya. Medali Wasiat seperti diketahui berasal dari penampakan Bunda Maria kepada Santa Catarina Labore, novis dari Suster Putri Kasih. Penampakan pertama di malam hari antara tanggal 18-19 Juli tahun 1830 di kapel rumah induk Suster Putri Kasih Vincentius a Paulo di Jalan Rue de Bar, Paris. Penampakan kedua pada tanggal 27 November tahun 1830, Bunda Maria meminta Katarina untuk membuat medali sama seperti yang disaksikan Katarina dengan janji. Mereka yang mengenakannya akan menerima kurnia-kurnia besar dan berkat yang berlimpah akan diberikan kepada mereka yang percaya, atau rahmat yang ia peroleh bagi mereka yang memintanya. Penampakan ketiga akan dijelaskan dalam simbol Medali Wasiat berikutnya. Tanggal 31 Desember 1878, Katarina meninggal. Sewaktu makamnya digali kembali untuk beatifikasi, ternyata tubuhnya masih utuh, kemudian disemayamkan sampai sekarang di kapel rumah induk Suster Putri Kasih di Jalan Rue de Bar, Paris. Ya, saudara-saudara berjalan ke Paris dapat mampir untuk berdoa, misa, dan membeli Medali Wasiat di sana. Pada tanggal 27 Juli tahun 1947, Katarina dinyatakan sebagai santa oleh Paus Pius ke-12. Gol dalam Medali Wasiat, bagian sisi muka medali. Bunda Maria berdiri di atas bola dunia menginjak seekor ular dengan kakinya, menyatakan bahwa ia mengalahkan setan dan para pengikutnya, menggenapi nubuat di kitab Kejadian bab 3 ayat 15. Di atas kepala Bunda Maria terdapat lingkaran 12 bintang. Tangan Bunda Maria terbuka dan pada jari-jarinya terdapat cincin yang berlapis permata besar dan kecil yang memancarkan sinar indah yang melambangkan rahmat yang dilimpahkan kepada mereka yang memintanya. Di sekelilingnya dalam tulisan berbentuk oval tertulis doa,
O Maria yang dikandung tanpa noda dosa, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Menariknya, doa ini sudah dituliskan di medali sejak tahun 1830, mendukung dogma Maria 24 tahun kemudian. Dogmatis Maria dikandung tanpa noda dosa oleh Paus Pius ke-9 tahun 1854. Tertulis juga di Lukas bab 1 ayat 28, Bunda Maria tak berdosa, penuh rahmat dan terberkati di antara semua wanita. Di bagian belakang medali terdapat tulisan M, artinya Maria, dengan sebuah garis melintang melambangkan dunia. Di atasnya, sebuah salib melambangkan kesatuan yang tak terpisahkan antara Bunda Maria dan Yesus. Di bawah huruf M terdapat hati Yesus yang Maha Kudus yang dimahkotai duri dan hati Maria yang tak bernoda yang tertembus sebuah pedang. Lukas bab 2 ayat 35. Kedua hati itu simbol penderitaan Yesus dan Maria yang terpadu demi penebusan dosa-dosa kita. Dua hati dan huruf M serta salib itu dikelilingi oleh 12 bintang. Wahyu bab 12 ayat 1 mengacu pada para rasul yang mewakili seluruh gereja yang mengelilingi Maria. Dengan persetujuan Uskup Paris, medali itu dibuat dan disebarkan pada tahun 1832. Gunanya atau manfaatnya memakai medali ini, banyak rahmat ajaib, kesehatan, damai, dan kemakmuran mengikutinya. Terjadi penyembuhan-penyembuhan fisik, pertobatan orang-orang terkenal. Momen itu menjadi tanda pembaharuan devosi kepada Bunda Maria dan sekaligus kebangkitan Injil. Orang-orang kudus yang mempunyai devosi kepada Maria dari medali wasiat ini dan gencar mempromosikan antara lain adalah Santo Maximilianus Maria Kolbe yang meninggal pada tahun 1941. Direktorium tentang kesalehan umat dan liturgi diterbitkan Vatikan tahun 2002 menyatakan di antara medali-medali Santa Perawan Maria yang paling luas dipergunakan adalah medali wasiat nomor 206. Simbolisme yang ada di dalam medali itu, Direktorium mengatakan, medali ini mengungkapkan misteri penebusan hati Yesus yang Maha Kudus dan hati Maria yang berduka cita, mengungkapkan peran serta perawan Maria sebagai pendoa, mengungkapkan misteri gereja, hubungan antara surga dan dunia, antara hidup sementara di dunia ini dan hidup abadi. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa novena medali wasiat. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya perawan Maria yang tak bercela, Bunda Yesus Kristus, Tuhan kami dan Bunda kami, dengan penuh kepercayaan akan perantaraanmu yang kuasa tak terhingga dan tak pernah sia-sia, sebagaimana sudah seringkali nyata oleh medali wasiat. Kami, anak-anakmu yang terkasih dan penuh kepercayaan, mohon supaya Engkau memperolehkan bagi kami karunia dan anugerah yang kami mintakan dalam novena ini, asal berguna bagi jiwa kami dan jiwa-jiwa yang kami doakan, terutama untuk, mari kita hening sejenak untuk menyampaikan permohonan dalam hati untuk novena kita saat ini. Silakan di-pause video ini. Ya Maria, sudah beberapa kali jiwa kami menjadi tempat kudus bagi putramu yang benci akan dosa. Buatlah kami mempunyai kebencian yang besar akan dosa, dan berilah kami kesucian hati yang mempererat kami dengan Allah, sehingga tiap-tiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin memperbesar kemuliaan-Nya. Perolehlah bagi kami tabiat senang berdoa dan bermati raga, supaya kami dapat memperoleh kembali apa yang telah hilang
karena dosa kami, supaya pada akhirnya kami boleh sampai di tempat yang terberkati itu, tempat Engkau menjadi Ratu para malaikat dan manusia. Amin. Ya Maria, yang semula jadi tak bercela, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Ya Maria, yang semula jadi tak bercela, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Ya Maria, yang semula jadi tak bercela, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.